Selamat siang Sobat Jorpen. Kembali lagi di Jorcast Podcast yang bakal nemenin waktu luang kalian dengan topik seru dan inspiratif. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan tamu super keren. Beliau nggak cuma ngajar di kelas tapi juga bisa jadi sahabat kita. Mari kita sambut Bapak Dion. Halo, selamat siang. Halo Pak Dion, apa kabar Pak Dion? Alhamdulillah baik, ceria, luar biasa. Luar biasa. Oke, Masya Allah. Oke Pak, kita itu semua excited banget nih pasti. Nah, Pak Dion, jadi guru itu kan kayaknya seru nih, tapi juga menantang. Awalnya apa sih yang kayak bikin Bapak Dion ingin menjadi guru itu? Oke, sebelumnya selamat siang semuanya Sobat Jorpen ya. Ini merupakan tahun ketiga saya sebagai guru. Saya mengawali karirnya di SMP Anur yang basisnya adalah sekolah di dalam pondok ya. Nah, ini tantangan, terus hal-hal baru, pengalaman itu banyak sekali saya dapatkan di SMP Anur ini. Kemudian menjadi salah satu faktor semangat saya juga untuk menyumbangkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan dulu. Baik, Masya Allah sekali jawabannya ya guys. Oke, selama jadi guru di sekolah kita masih ada kenangannya. Mungkin ada pengalaman yang paling berkesan, mungkin atau lucu ataupun sedih di SMP Anur itu apa pengalaman? Pengalaman ini baru saya dapatkan di baru kemarin sebenarnya ya, karena untuk Mbak Nauren tahu juga, saya selain mengajar mata pelajaran IPS di SMP Anur, saya juga menjadi pelatih di program talenta, yaitu talenta Paskibra. Ya. Paskibra Putra khususnya ya. Di tahun kedua saya menjadi pembina, alhamdulillah kemarin saya bisa mengantarkan siswa putra SMP Anur Paskibra mendapatkan juara 1 tingkat kecamatan Bulelawang di lomba gerak jalan. Prestasi kita semua, alhamdulillah. Iya. Pasti ya, kayak orang-orang tuh mikirnya kita di pondok itu tidak bisa membuahkan prestasi, karena mikirnya kayak wah kita itu dikurung pasti belajarnya cuma kitab ngaji. Padahal aslinya itu kita bisa guys, apalagi kalau sekolahnya di SMP Anur nih ya. Ada program talentanya juga, wah keren sih, tepuk tangan lagi dong buat Pak Dion kan. Oke, Pak Dion punya tips gak buat kita nggak gampang nyerah, karena kan kegiatan pesantren itu kan padat nih pastinya ya, kayak kepikiran cuci baju belum, terus ini ya PR pondok, terus ketambahan sekolah yang bikin super duper capek banget. Karena saya juga ngakuin itu ya. Itu ada tips gak Pak? Ini sekaligus menjawab dari poin pertanyaan sebelumnya tadi ya. Menurut anak pada umumnya yang khususnya belum pernah merasakan mondok, pasti sedikit banyak punya pemikiran, mungkin kalau di pondok itu terbatas ya kita, kita mungkin hanya ngaji, hafalan, tapi nyatanya tidak ya. Khususnya di SMP Anur 2 Bulelawang ini, kita semuanya dibekali dengan wadah-wadah untuk mengembangkan potensi anak-anak ya. Sangat banyak wadah-wadah atau ekstrakurikuler lain, terus media pembelajaran yang bervariatif itu banyak sekali disediakan oleh sekolah. Nah, tinggal anaknya sendiri nanti mau kemana nih kayaknya. Saya bakatnya misal di Paskibra atau jurnalistik atau itu semuanya sudah ada wadahnya masing-masing. Kalau pasang surut mengenai semangat belajar ya. Saya rasa itu hal yang wajar, tetapi sebagai santri dan seorang pelajar harusnya
tetap ingat tujuan awal kita mau Iya, mondok iya. untuk apa, terus kita mau Baik. belajar untuk apa, terus apa cita-cita yang akan kita kejar, jadi Baik, gitu ya. iya. Terus yang kedua adalah kita harus ingat perjuangan orang tua nih yang paling Nah, iya. itu pasti. Aduh, kalau udah ingat orang tua itu saya nggak bisa bahas. Nah betul, orang tua kan sudah banting tulang untuk membiayai kita, untuk belajar kita, untuk biaya kita di pondok. Nah itu jangan sampai dilupakan. Kalau kita pas masa di bawah nih semangatnya, ya langsung ingat kedua hal itu aja, insya Allah nanti Iya. akan bangkit lagi nih. Iya, benar sekali Pak. Gitu Setiap ya. kali kita mengingat orang tua itu langsung seperti kayak energi kita tuh terasa Charge gitu ya. langsung seperti charge lagi. Mungkin itu tips dari Pak Dion ya, sobat John Friends, SMP Anur yang lagi mondok nih, kayak bingung-bingung nih. Kalian ingat orang tua aja guys di rumah. Orang tua kalian tuh lagi banting tulang buat kalian ya guys ya. Jadi kayak pas kalian sekolah, dunia kayak ngerasa malas, ingat orang tua, pasti langsung ke trigger lagi nih energi Semangatnya kita. ya. Semangat kita, keep spirit. Iya. Baik Pak. Oke, boleh ceritain sedikit nggak gimana sih rasanya menjadi guru di SMP Anur yang setiap harinya pasti itu dipenuhi energi dan juga kejutan dari siswa-siswinya. Oke, gitu ya. Iya. Jadi di SMP Anur ini kan dari dulu kan memang siswanya luar biasa ya. Luar biasa sekali. Luar biasa. Tangan. Secara kuantitas juga banyak sekali, ada sekitar Baik. 3.000-an Iya. per angkatan ya. Iya, Masya Allah. Itu juga sifatnya juga masing-masing anak lah. Ya. Ada yang karakternya juga, ada yang lucu, humor, ada yang Iya. pandai, ada yang kritis. Nah itu setiap hari harus berbaur dengan anak-anak tersebut. Jadi kita juga apa ya? Mungkin kalau saya merasakan lagi males gitu ya. Oh ketemu anak yang humornya tinggi, oh ya lucu anak-anak. Iya. Terus ada anak-anak yang kritis. Jadi setiap hari itu moodnya kita pasti berbeda-beda. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apa motivasi utama Pak Dion buat menjadi seorang guru? Kayak adakah sosok keluarga ataupun teman yang bikin Pak Dion itu pengen jadi guru juga? Gitu Pak. Ini mendasari alasan saya ingin menjadi guru gitu ya. Dulu saya ketika seusia kalian, usia SMP gitu ya, itu ada sosok role model guru yang sangat Pak Dion banggakan gitu loh. Ada yang spesial dari beliau itu, namanya Pak Toto ya, mungkin dulu di SMP Negeri 1 Waga dulu Pak Toto pertama ngajar saya. Oke. Mata pelajaran biologi. Nah, biologi. saya ini sangat tertarik oleh pelajaran beliau karena cara penyampaian beliau dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak, disertai dengan penyelarasan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, itu membuat siswa menjadi tertarik pelajarannya gitu. Iya. Jadi terus dari situ saya masuk ke SMA jurusan IPS, terus begitu kuliah juga di jurusan pendidikan IPS juga. Ya, karena kita tahu ya kalau pendidikan itu kan diformulasikan untuk guru kan ya pasti ya. Nah, akhirnya saya terjun di dunia pendidikan menjadi seorang guru ya hingga sampai saat ini. Iya. Mungkin saya seperti itu karena ayah saya itu juga dulu mempunyai guru yang bernama Pak Toto. Lo gitu ya. Iya. Cocok logi nih berarti. Iya, dan bapak saya juga seperti guru favoritnya juga tuh. Guru favorit ya. Ya. Halo Pak Toto. Iya Pak Toto ya. Iya, Pak. Nonton video Iya. kita. Apa kabar Pak Toto? Masya Allah. Semoga sehat Oke. selalu. Terus kalau tahu ini udah pasti ketebak banget nih pelajaran yang paling Pak Dion suka pas SMP. Terus Ya. kenapa juga alasannya? Kita kembali lagi ke tadi ya, ke yang Oke. poin sebelumnya tadi ya. Pak Toto Ya. guru biologi, beliau sangat fun untuk menerangkan materinya ke anak-anak. Setiap harinya aura beliau itu menurut saya Ya, bersinar, cheerful, membawa happy, ya. energi positif bagi murid-muridnya. Itu membawa dampak yang signifikan sekali terhadap Ya. daya tarik siswa kepada mata pelajarannya, gitu. Dan karena itu energi guru itu juga sangat penting, Sangat penting sekali. sangat penting sekali untuk menarik perhatian siswa agar Iya. siswa-siswi sampai Anur itu bisa tertarik untuk selalu belajar. Oke. Sebagai guru, bagaimana Pak Dion melihat perbedaan nih
antara siswi SMP zaman sekarang sama zaman dulu tuh kayak ada perbedaan. Zaman dahulu itu berarti kita mengambil contohnya di zaman eranya Pak Dion ya, berarti karena Pak Dion generasi milenial nih. Pak Dion generation, Gen milenial and Gen Alpha nih guys ya. Banyak sekali sebenarnya terdapat perbedaan antara bagaimana sih model siswa zaman generasi milenial sama Gen Z ini banyak sekali perubahan. Sekarang Gen Alpha Pak. Oh Gen Alpha ya. Gen Alpha. Give me sigma ya guys. Yang pertama dari metode pembelajarannya mungkin. Iya. Kalau generasi Pak Dion nih dulu masih kental banget aura guru sentrisnya. Bagaimana seorang guru ini cenderung menerangkan gitu, menerangkan pembelajarannya tanpa praktek, terus kalian dituntut untuk menghafal, latihan seperti itu. Terus perbedaannya dengan Gen Alpha. Gen Alpha moment. Gen Alpha ini mulai banyak media-media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan. Jadi secara warna model pembelajaran ini sangat berbeda. Yang dulunya hanya monoton, guru sentris, menerangkan, membaca, menghafal. Sekarang siswa-siswi bisa mengembangkan potensinya masing-masing, diwadahi juga dengan perkembangan ilmu media sosial. Iya, media sosial pasti. Mungkin karena itu ya. Saya dulu saat SD kayak males banget nih buat sekolah, itu selalu bunda saya ngomel ke saya Pak, kamu tuh harus berangkat sekolah, karena bunda kalau berangkat sekolah itu dulu melewati gunung, melewati jembatan kali semua. Masya Allah. Karena itu ya guys, yang males sekolah, karena orang tua kita dulu itu sulit tuh sekolah terkadang guys ya. Fasilitasnya berbeda, fasilitasnya dulu memang harus berjuang untuk mendapatkan ilmu, itu memang harus berjuang. Benar-benar berjuang. Sekarang generasi yang sudah di HP, modernisasi sebagai bentuk modernisasi, semuanya sudah tersedia, tinggal anaknya sendiri yang menentukan pilihan mau mengembangkan dirinya atau tetap tinggal di sana. Selain di kelas, kegiatan talenta yang menurut Pak Dion itu sangat penting banget buat pengembangan karakter siswa-siswi yang pengembangan di ekstrakurikuler untuk kayak buat penting banget buat masa depan juga atau kehidupan. Salah satunya saya bisa menyebut talenta jurnalistik. Alasannya ya kalian dari talenta jurnalistik ini kan wadah juga untuk mengembangkan kecakapan, terus cara berpikir kreatif di dunia yang serba digital ini. Terus kalian juga dapat bersaing lah dengan instansi lain, SMP lain. Nah itu kan sudah sangat terbuka nih bagi perkembangan jurnalistik gitu ya. Apalagi kan sekarang zamannya era modern sosial media ya, yang selalu menggunakan alat teknologi. Karena jurnalis itu pasti nggak bisa jauh-jauh yang namanya dari medsos. Karena untuk informasi sekarang. Punya momen paling berkesan nggak Pak? Itu baik kayak mengharukan yang diciptakan oleh murid kelas Pak Dion itu apa? Mungkin saat hari guru atau ulang tahun Pak Dion. Anak-anak itu selalu setiap tahunnya itu kan salah satunya juga merayakan hari guru itu ya. Anak-anak dengan inisiatifnya masing-masing memberikan sebagai tanda terima kasih setelah diajarkan ilmu gitu ya. Melalui hari guru itu tadi. Jadi salah satunya itu yang membuat Pak Dion itu terharu. Terus ada beberapa di tahun lalu Pak Dion juga sebagai wali kelas, khususnya kelas 7 ya. Itu juga membawa dampak yang mengharukan bagi saya karena saya rasa dulu itu
untuk menjadi wali kelas 7 itu merupakan hal yang susah karena kan proses adaptasi anak-anak masuk pondok, bagaimana dia harus membiasakan diri dengan lingkungan pondok. Nah itu saya jauh dari orang tua. Nah itu menjadi tantangan bagi saya. Ya. Awal masuk dulu anak kelas 7 tersebut ada sekitar 33 anak, sampai di akhir saya menjabat sebagai wali kelas tersebut hanya 2 saja tadi yang goyong. Ya. Dan pada saat ujian nasional, pada saat ujian sekolah kelas tersebut bisa menjadi 5 besar 12 mata pelajaran yang luar biasa banget bagi saya. Biasa banget tuh, tepuk tangan dong. Ini yang wujudnya kelas 7 KT 6. Ada tepuk tangan ya. Kayaknya ada yang salting nih, oh my god. Terima kasih ya. Menjadi partner terbaik 1 tahunnya. Wow, terus pertahankan pesan dari Pak Dion. Selalu pertahankan ya guys, pesan dari Pak Dion. Jangan lupakan masa lalu. Ya. Oke. Oke. Gitu. Pertanyaan yang terakhir buat Pak Dion. Jika Pak Dion bisa kembali ke masa-masa SMP, masa-masa paling bingungnya ini, satu hal yang paling ingin Pak Dion lakukan itu apa? Kembali ke masa SMP yang ingin mengulangi masa lalu supaya biar kayak apa yang paling Bapak lakuin, kayak memperbaiki kesalahan. Pastinya salah satunya memperbaiki kesalahan sih. Iya, pastinya itu. Karena kalau saya diberikan pilihan kembali ke masa lalu di usia SMP kalian, pasti saya ingin memperbaiki, salah satunya yaitu adalah mengembangkan bakat lebih maksimal. Karena karena ada beberapa bakat yang Pak Dion baru rasakan yang sebenarnya ini bisa dikembangkan ketika usia-usia SMP. Jadi karena hal itu mungkin kalau zaman dulu itu masih belum terbukanya teknologi informasi, jadi membuat hal itu menjadi semacam papilah berlalu ya. Makanya saya ingin memperbaiki itu, ingin meraih prestasi sebanyak-banyaknya, mengembangkan potensi diri, jadi gitu. Mungkin dari cerita Pak Dion ini jangan kayak sia-siain waktu kalian. Masa remaja gunakan sebaik mungkin lah. Ya. Karena kalian tuh pasti kalau udah dewasa pasti ngerasa kayak aduh percuma banget gue ngelakuin kayak gini. Apalagi waktu kan terasa cepat berlalu gitu kan ya. Semakin dewasa semakin cepat berlalu, saya juga merasakan seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Dion atas tunjangan dan cerita-ceritanya. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi motivasi buat teman-teman your friends. Oke. Itu dia obrolan kita hari ini bersama Bapak Dion. Semoga yang disampaikan bisa menginspirasi kalian. Jangan lupa dengarkan episode selanjutnya ya. Salam inspiratif. Bye-bye. Dion. Topik seru dan kok ngene sih Pak? Ulang-ulang. Dan pasti latar belakangnya dulu. Sorry, saya lupa ngeplay dari sini. Dikat aja. Dikat bisa nggak? Saya mau ngomong apa ya?